Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pelaku UMKM yang terhormat dimanapun berada. Ini sangat senang sekali dan berbahagia dapat hadir di sini ya pada hari ini untuk membahas tentang salah satu hal yang sangat penting bagi perkembangan usaha Bapak Ibu ya, yaitu hal sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan para konsumen dan meningkatkan nilai jual produk Bapak Ibu. Sertifikasi halal Bapak Ibu dapat menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hari ini kami akan membahas tentang proses sertifikasi halal, yang manfaatnya dan bagaimana Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat halal untuk produk UMKM Bapak Ibu. Berharap informasi yang saya berikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, saya Ahmad Syafi'i dari P3HEW, pendamping proses produk halal. Dalam hal ini ingin menyampaikan seberapa pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sertifikasi halal. Baik Bapak Ibu, sertifikasi halal di Indonesia yaitu eh, berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, Pasal 4, di mana produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 garis miring 2024 yaitu Pasal 98, itu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Baik, mungkin ada banyak pertanyaan atau mungkin apa, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Ya, sebenarnya sih lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan kepada semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal, dan belum tentu pelanggan yakin karena itu pihak dari Anda saja. Makanya disinilah mana penting sertifikat halal untuk produk Bapak ini. Dari sekian masyarakat banyak yaitu apakah produk Anda sudah memiliki sertifikat halal atau sudah beridentitas halal gitu. Dari populasi 229,6 juta jiwa penduduk Muslim Indonesia, yaitu yang persentasenya itu 87,2%, apakah produknya sudah memiliki identitas halal atau wajib konsumsi halal? Nah, dari potensi market yaitu calon pelanggan, nah, usaha Anda itu ya besar. Jadi sangat penting jika produk Bapak Ibu itu biar segera terurus di eh, BPJPH untuk pengajuan sertifikat halal. Apa yang dimaksud dengan identitas halal? Ini Bapak Ibu, saya terangkan. Contoh, identitas atau asal usul. Contoh identitas. Kalau identitas pendidikan itu ijazah. Identitas asal usul itu akta lahir. Itu bagian dari secara umum, identitas umum. Selanjutnya identitas pendudukan yaitu KTP. Identitas warga negara yaitu paspor. Identitas
perkawinan yaitu akta nikah. Dan Bapak Ibu memiliki kendaraan bermotor, nah juga harus punya identitas izin berkendaraan yaitu SIM A untuk mobil, SIM B untuk kendaraan berat, truk, nah, SIM C untuk motor. Dan seperti BPKB juga itu bagian dari identitas kendaraan. Kalau motor tidak ada BPKB namanya motor bodong, Bapak Ibu. Juga termasuk sertifikat tanah. Nah, itu untuk identitas properti. Jika identitas properti nggak ada sertifikatnya namanya bodong. Apalagi berkaitan dengan produk Bapak Ibu. Nah, maka dari itu itulah yang namanya identitas umum untuk produk Bapak Ibu ya bisa dikatakan bisa tersertifikasi halal dengan resmi dari pemerintah yaitu BPJPH yang penerbitan. Berikut adalah contoh yang sebelah kiri ya, yaitu identitas halal yang seperti tadi saya jelaskan bahwa di sini dalam penerbitannya itu pemerintah yaitu BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya dengan terbitnya sertifikat halal untuk produk Bapak Ibu, untuk semua pelanggan atau konsumen yang baru atau lama bisa melihat langsung, yakin dengan produk yang ada, bisa melihat langsung, ya rasa nyaman, lihat langsung serasa senang. Maka bagi pengusaha atau kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Coba Bapak Ibu kalau produknya belum sertifikat halal, ya mungkin ada keraguan-keraguan konsumen, jadi bisa memberikan ketenangan untuk para konsumen. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah paham ada program sertifikat halal dari pemerintah, ada cara mengurusnya, ada yang sudah paham, ada yang belum tahu. Kami sampaikan yaitu bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi usaha mikro kecil. Itu Bapak Ibu saya berkata apa caranya yaitu syarat yang menyapa, syaratnya mudah Bu, Bapak Ibu. Yang pertama tentu pada memiliki KTP ya, pelaku UMKM yaitu Pak. Untuk yang kedua jenis produk yaitu maksimal 10 varian. Yang ketiga merek produk. Yang keempat foto produk, foto di tempat produksi bersama ownernya atau pemilik usaha langsung. Yang keenam NIB, nomor induk berusaha dan KPLI. Yang ketujuh dikatakan dengan omset. Nah, omset itu ya bisa untuk mengukur mana yang mikro, kecil, menengah, gitu Bapak Ibu tahapan-tahapannya. Selanjutnya saya terangkan bahwa sertifikat halal itu mungkin ada bertanya berapa sih biaya mengurus sertifikat halal bagi UMK, usaha mikro kecil. Ada variasi Bapak Ibu yaitu untuk UMK dalam hal ini program dari pemerintah memberikan pelayanan gratis 100% pada UMK ya. Itu dengan catatan itu kategori UMK itu usaha mikro yang setahun berpenghasilan kurang dari 500 juta. Adapun jika lebih dari 5 juta kategorinya reguler. Nah, adapun beberapa poin yang pemerintah memberikan fasilitas khusus ya jika produknya lebih dari item yang ditentukan maka harus bayar sendiri per KBL-nya 230. B untuk ini pemerintah memberikan gratis untuk 3 KBL-nya. Baik Bapak Ibu, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis. Nah, saya sebutkan nih, ada beberapa item. Di sini dalam slide yang saya sampaikan itu ada 13 jenis produk makanan self declare ya, pernyataan sendiri yaitu contoh kita mulai dari olahan buah dan sayur. Nah,
permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, serta garam, rempah, saus, dan kecap. Selanjutnya makanan ringan yang siap santap, kedai makanan, kedai minuman, ya kayak warung-warung kecil, warung-warung makan kecil. Terus susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, serta es untuk yang dimakan. Itu dari 13 jenis produk makanan saya declare yang dalam hal ini difasilitasi halal gratis oleh pemerintah. Jadi, pada itu manfaatkan segera untuk pelaku UMKM yang produknya disebut di atas. Bapak Ibu, saya ini bagian dari contoh gambar nih produk. Itu di sini ada asinan, ada manisan ya yang layak di sertifikat halal. Selanjutnya ada apa ini? Bakso ya, bakso ikan, tekwan ya. Dan di sini ada empek-empek yang banyak penggemar empek-empek itu jangan lupa kita makan di luar, ya, banyak kan sudah bersertifikat halal. Ini juga ada pepes ya, otak-otak, otak ikan ya, khususnya ya. Jadi di sini yang gratis itu di luar daging. Adapun yang daging ya mestinya daging itu sudah bersertifikat halal, ada referensinya. Selanjutnya di sini ada beberapa keripik-keripikan ya, kayak emping, terus apa ini, keripik-keripik dari singkong atau opak, ada kerupuk, itu semuanya dari tepung yang diolah. So, selanjutnya yaitu di sini ada yang berkaitan dengan makanan yang kukus ya, dikukus ya bulu. Terus selanjutnya ada produk donat, yang berkaitan dengan pengolahan, tepung. Dan selanjutnya di sini ada berarti ya Israel ya, ya, tempe tahu juga masuk kategori saya declare. Selanjutnya di sini perteloran ya, telur asin itu alam murni dari alami ya. Terus selanjutnya di sini ada saus olahan tomat. Selanjutnya ada kue ya, martabak di sini yang dalam hal gambar di sini ada martabak tentu jenisnya. Eh, ada manisan, ada apa nih? Salad ya, es buah, sop buah yang mungkin banyak di pinggir jalan kan, supaya memberikan higienis dalam olahannya. Di sini ada kue apa nih? Ya perkuehan dan di sini juga ada kopi, bubuk coklat. Ya, bisa juga diajukan untuk servis halal vertikal. Selanjutnya ada kue kering ya, kayak kayak apa itu, kue-kue momen-momen khusus, Lebaran, gitu. Terus ada roti, roti-roti. Terus di sini ada lotek atau urap atau gado-gado ya, yang berkaitan dengan olahan sayur ya. Jadi sehat juga bisa diajukan kepada chef declare buat halal. Selanjutnya ini ada 6 jenis produk minuman chef declare ya, yang bisa Bapak Ibu ajukan yaitu dari konsentrat buah dan sayuran, produk jus dan buah dan sayuran, minuman tradisional dan atau jamu, terus aneka minuman ringan ya atau non soda, terus kopi, teh, sari kacang yang olahan tersebut. Nah, terus selanjutnya itu susu atau campuran susu. Itu 6 jenis produk minuman yang bisa diajukan pada self declare.
Selanjutnya, Bapak Ibu, saya sampaikan itu ada juga batu jus ya, minuman jus dari buah yang diolah. Terus apa ini ada es milkshake atau di sini ada es krim ya. Ya, banyak penggemar es krim juga jangan lupa kita produk sendiri bisa diajukan pada Chef Declare. Ada lagi minuman-minuman tradisional ya, udang-udang uwu, jahe, apa lagi tuh, udang ronde. Terus di sini juga ada makanan seperti yogurt, bahan lokal. Terus di sini ada sirup, kita bisa membuat sirup sendiri, ya ajukan saja untuk halal. Selanjutnya itu kopi, yang penggemar kopi, kafe bisa diajukan tuh untuk PMK. Ininya. Terus minuman coklat dan squash, produk turunan dari buah itu juga bisa untuk program safety clear. Ini adalah jenis warung makan safety clear Bapak Ibu kan mungkin di lingkungan Bapak Ibu banyak ya, warung-warung kecil yang menyediakan makanan ya itu kategori safety clear. Ini belum lama ya disampaikan pada dari BPJPH bahwa warung-warung tersebut berhak dalam safety clear ini, yaitu warung nasi Padang, warung Tegal, warteg. Intinya tidak melebihi dari atau masih di bawah 30 menu lauknya. Itu saya pikir lebih dari itu mandiri. Itu warung Indomie atau warmindo, angkringan yang gerobak, warung makan nasi uduk, nasi kuning, kan banyak tuh di lingkungan Bapak Ibu. Atau warung makan khas Timur Tengah kayak nasi kebuli ya, bukan nasi kibuli, kebuli ya. Warung makan nasi atau mie goreng, nasi goreng kan banyak. Warung sate, sate ayam, sate kambing. Nah, warung pecel lele ya banyak tuh. Warung makan nasi gudeg, warung mie, ayam, bakso. So, di sini ayam baksonya ya kategori dengan gilingan harus sudah bersertifikat halal juga ayamnya atau dagingnya. Dan warung soto atau warung ayam. Itu Bapak Ibu, itu adalah 13 jenis warung yang bisa diajukan. Selanjutnya sih di sini berkaitan dengan lauk ya. Lauk-lauk di warung makan Padang, masakan Sunda, masakan pecel lele, dan sejenisnya itu banyak nih yang banyak di halayak masyarakat. Terus angkringan, tuh. Contoh-contoh angkringan tuh kan banyak dan marak. Bakso, mie ayam, itu, itu masuk safety clear. Di sini ada juga warung Sunda, masakan Sunda ya. Warteg nih banyak juga warteg-warteg yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Panjang jalan juga bisa diajukan kepada sertifikat halal. Terus makanan khas Timur Tengah. Itulah contoh-contohnya yang kategori particular. Kalau berapa lama sih untuk terbitnya sertifikat halal dalam pengajuan? Ya, ini ya, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui di proses. Tapi untuk proses terbit idealnya, nah, kalau tidak ada halangan atau lancar, maka ada perbedaan. Itu 7 sampai 14 hari kerja. Itu dalam keadaan normal ya, setelah pengajuan melalui pihak BPJPH. Jika cara-caranya ada yang kurang, ada yang tak teliti, itu bisa dikembalikan lagi atau direvisi. Disitulah yang memperlambat. Nah, sebelum pengajuan itu harus detail banget persyaratan-persyaratan. Ya, untuk para P3 juga akan lebih detail lagi mengawal prosesnya. Apa risiko bila produk atau usaha Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat halal? Apa nih risikonya?
ya nggak ada kata lain ya kan ada kompetitor kan, karena nggak semua produk itu ada kompetitor, semuanya ada gitu. Bila kompetitornya memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersih halal, apakah hakikatnya bagi usaha Anda? Tentu bisa menjadikan ini apa ya, pemeran, bisa menjadi cuma sebelah sama-sama toko kue, nah, ada yang sudah halal, ada yang belum. Nah, konsumen pasti akan memilih yang sudah halal. Selain juga harga. Untuk ini P3HEWI yaitu pendamping proses produk halal dari EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk yang Anda punya yaitu secara gratis ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, ayo segera daftarkan, kiranya masih banyak peluang karena untuk bisa memberikan nilai tambah atau jangkauan jualan yang luas. Karena dengan produk-produk Bapak Ibu memiliki sertifikat halal, ya tidak menutup kemungkinan penjualan akan makin banyak ya, luas ya. Konsumen-konsumen baru atau yang lama juga semakin nyaman dan menjadi loyal menjadi konsumen Bapak Ibu semua. Gitu Bapak Ibu, akhir kali saya ucapkan terima kasih ya atas uraian atau perhatian dari Bapak Ibu dalam kami menyampaikan paparan-paparan sertifikasi halal untuk UMKM. Maka manfaatkan peluang ini selagi masih ada. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berusaha.